Pemirsa, kita lanjutkan dialog kami. Mas Nyarwi tadi juga sempat disinggung bahwa kenaikan PBBP 2 ini tidak hanya terjadi di Pati, tapi ada beberapa daerah juga menaikkan pajaknya. Ini ada ketakutan adanya efek domino, ini menurut Anda seperti apa? Ya, menurut saya sangat mungkin ya, Windy. Karena kan gini ya, sekarang ini kan pemerintah pusat lagi bekerja keras ya, mengatasi defisit anggaran, constraint finansial, fiskal dan seterusnya gitu ya. Dan tentu pemerintahan Pak Prabowo ini kan butuhkan konsentrasi ya. Tadi kalau kita simak pidato kenegaraan itu kan ya kita demokrasi, tapi demokrasi ala Indonesia bukan demokrasi yang asal gontok-gontokan, kan ada kata itu kan. Nah, bayangkan kalau misalnya ya kegaduhan atau proses demonstrasi ya tuntutan semacam ini nggak hanya muncul di Pati ya, atau muncul di Pati tapi nggak terselesaikan dengan baik, nggak diaturkan, masyarakat kemudian nggak berhenti. Karena Suwondo ini Ketua Pansus ini saya kira juga paham ya, masyarakat Pati itu yang saya pahami itu masyarakat yang tidak mudah lelah berdebat dengan penguasa. Artinya apa? Artinya energinya besar, punya literasi politik yang sangat tinggi juga gitu ya. Jadi kalau proses ini nggak terartikulasikan dengan baik, nggak terselesaikan dalam arti melalui mekanisme ya, prosedur demokrasinya, misalnya ya tadi yang saya sampaikan ya, apa yang kemudian diharapkan, kemudian proses kalau seandainya dari angket kemakzulan, bukti dan seterusnya disiapkan, diartikulasikan sampai Mahkamah Agung ya dan seterusnya, maka saya kira juga tuntutan itu dugaan saya nggak berhenti, akan muncul terus. Nah kemudian kalau kegaduhan seperti ini di daerah lain juga ada fenomena serupa, saya kira itu sangat mungkin ya munculkan efek domino. Dan kalau itu terjadi, saya kira pemerintah pusat akan terpecah konsentrasinya kan menginginkan daerah itu menjadi mitra bagi pemerintah pusat untuk pembangunan kan gitu. Di tengah efisiensi, di tengah kesulitan katakanlah tantangan-tantangan hari ini ya di constraint fiskal dan seterusnya. Apalagi misalnya ketidakmampuan hari ini kan banyak yang harus direm ya. Nah ini yang saya kira tentu membutuhkan ketenangan. Nah kalau muncul berbagai gejolak dan itu akan saya kira menyulitkan ya, dalam tanda petik paling nggak mengurangi energi yang dibutuhkan Pak Prabowo untuk mencapai asta-cita itu kan gitu. Nah ini yang saya kira tidak diinginkan oleh elit-elit yang ada di pemerintah pusat, saya kira itu. Bagaimana mengartikulasikan aspirasi dari masyarakat itu yang menjadi penting. Nah, Pak Teguh, kami juga ingin mengetahui apakah ini artinya memang ada tekanan dari masyarakat sehingga akhirnya dibentuklah pansus dari hak angket ini, dan juga apakah dibutuhkan transparansi sehingga tadi literasi politik dari masyarakat Pati ini yang memang sangat tinggi ini tidak ada kecurigaan terhadap DPRD, Pak Teguh. Baik Mbak, kaitan tekanan masyarakat terkait dengan kasus ini memang besar. Terus terkait dengan transparansi juga sangatlah besar. Dilihat dari mana? Dilihat dari masyarakat pas kita melakukan rapat pansus, banyak yang hadir. Terus saya tanya itu yang sudah bikin live itu. Ternyata dia melihat ada penontonnya ada yang 5.000, 4.000. Ini kan luar biasa banyaknya. Bahkan ada yang nonton bareng Mbak. Yang nonton bareng terkait rapat pansus kami gitu loh. Nggak hanya nonton bola ya, tapi terkait dengan pansus ini mereka mengamati betul. Mengamati betul. Benar nggak DPR ini menjalankan tugasnya? Benar tidak DPR ini berjalan dengan realnya gitu Mbak. Ya Pak Teguh, ternyata betul bahwa masyarakat dari Pati itu betul-betul memantau setiap detiknya, setiap gerak-gerik dari DPRD jika kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Ini artinya ada harapan besar di tubuh DPRD ini dari masyarakat Pati. Apa Anda melihatnya seperti itu? Ya, DPRD itu kan juga bagian dari fungsi representasi ya dalam institusi demokrasi kita. Ya, walaupun dalam keberadaan sebagai dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, dia ini pemerintah daerah, bagian dari pemerintah daerah, gitu ya. Tapi jika tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, lantas apa yang terjadi? Nah, pintunya tentu kan DPRD tadi, kan gitu. Nah, di sini saya kira dinamika yang terjadi ya dalam konteks Pati, kuncinya ada di DPRD. Kalau misalnya, dan saya kira teman-teman di DPRD nggak berani mengambil risiko juga. Saya kira pemilih mereka kan dekat ya, kayak punya Pak Teguh ini pasti masyarakat juga ngelihat nih Pak Teguh ini benar nggak dengan teman-temannya ya menyuarakan suara kita. Kalau nggak bisa jadi nanti dalam pemilu berikutnya dapat sanksi dalam tanda petik dari masyarakat kan gitu. Karena ini juga menjadi resiko juga bagi anggota DPRD yang ada di sana kan gitu. Sehingga
saya yakin gitu ya, tentu sangat sulit ya bagi DPRD untuk keluar dari sorotan masyarakat. Tadi disampaikan misalnya memantau melalui media sosial. Ya tentu itu juga salah satu saluran atau media. Tapi kalau kita lihat masyarakat itu sendiri kan kehidupannya juga daya jangkaunya dekat dengan kehidupan elit-elit ini, termasuk para anggota DPRD. Bisa jadi bertamu ke rumah Pak Teguh dan teman-temannya tiap saat gitu kalau misalnya aspirasinya tidak disampaikan. Dan saya kira itu apalagi menyangkut isu yang banyak lah. Contohnya di sini yang paling menonjol ya itu kan pajak ya, PBB ini. Dan kita tahu kan isu bicara soal kondisi hari ini ya, masyarakat Pati yang mayoritas petani atau ini ya dengan tingkat pendapatan yang juga mungkin tidak terlalu tinggi. Saya kira itu menjadi beban dan ini akan menjadi isu yang cukup panas gitu loh. Sehingga saya kira ini salah satu isu yang menurut saya ya bisa katakanlah menjadi pintu masuk yang cukup kuat. Selain tadi harus dicari bukti-bukti dari tadi 12 ya keseluruhan ya, isu-isu yang lain yang memang sejauh mana itu kuat untuk diajukan sebagai bukti bahwa ini mengarah ke pemakzulan. Nah, bahwa nanti sudah disampaikan Mahkamah Agung memeriksa itu urusan lain kan gitu. Tapi tugas DPRD saya kira di sana adalah menyampaikan dan mengidentifikasi, mencari bukti ya. Tadi sudah bagus kalau misalnya didampingi beberapa akademisi, kemudian sangat hati-hati sehingga kerjanya memang kerja DPRD secara profesional menjalankan undang-undang, bukan sekedar katakanlah kan ada tuh suara-suara. Nah ini kan ada pihak yang menumpangi. Nah ini saya kira juga kritik atau katakanlah ya stigma yang bisa dialamatkan kepada pihak-pihak yang bekerja menyampaikan aspirasi masyarakat ini di tim pansus ini. Tapi kalau dia bekerja profesional saya kira tidak. Dengan basis dan data bukti, dengan mengikuti prosedur, ya kan sudah dilalui kan gitu. Soal keputusan berikutnya nanti lain lagi kan gitu. Kalau artikulasi suara ini nggak disampaikan, nggak diwujudkan ya, nggak dikelola dengan baik, nah itu bisa munculkan gejolak-gejolak baru. Iya. Dan daerah lain bisa jadi akan terus melihat Pati kan gitu. Iya. Pak Teguh, kami juga ingin mengetahui apakah dari Pansus sendiri dan juga DPR memiliki target kapan sedianya hal ini juga akan menghasilkan rekomendasi, Pak Teguh. Baik Mbak, kalau berdasarkan aturan kami kan harus bekerja maksimal 60 hari. Tetapi kami tidak bisa nih dikejar harus panjang waktunya, nggak bisa. Kami juga tidak bisa minta waktu pendek karena pendalaman materi harus mengumpulkan data, harus menyandingkan data dengan fakta lapangan, terutama dengan data ini betul tidak, ketemu dengan korban ini betul tidak. Kita harus sandingkan itu karena kami sekali lagi tidak mau ceroboh dan tidak mau main-main. Sekali lagi yang disampaikan tadi Masnya betul sekali Mas, kami ini langsung berhadapan dengan masyarakat. Bahkan Mas, pintu rumah saya kemarin itu aja ada yang milak ditulisi, jangan sampai masuk angin. Seperti itu Mas, kondisi di tempat kami begitu loh. Sehingga kami tidak mau Mas mengorbankan amanah rakyat kepada nasib kami hal seperti ini begitu. Sehingga betul-betul kami serius atas petunjuk pimpinan DPR kami, juga kami terbuka kepada masyarakat, kita juga menyampaikan kondisinya. Sekali lagi tahapan harus kita lalui, kita tidak mau main-main, dan ini resikonya kami sebagai politisi yang di daerah, kalau memang ini jadi problemnya di pansus, berarti kami ini yang nanti mengkhianati rakyat kami begitu Mas, Mbak. Baik. Mas Yarwi, apakah menurut Anda dalam proses yang saat ini tengah berlangsung, adakah pihak-pihak yang bisa intervensi? Ya, begini, kalau dalam proses mekanisme di awal ini saya kira sulit diintervensi. Kenapa? Karena hak otoritasnya ada di salah satunya ya, paling utama di pansus ini, dia harus bekerja dulu. Mencari bukti dan seterusnya gitu ya, kemudian ya tadi, kemudian menyiapkan bahan-bahan yang bisa diajukan ke proses tahapan berikutnya. Yang anggap saja tadi targetnya pemakzulan. Nah, kecuali nanti bisa jadi ya pemeriksaan-pemeriksaan yang terjadi di Mahkamah Agung. Tapi saya yakin ya, tidak mungkin ya sekarang ini Pak Prabowo kan selalu menekankan ya, penegak hukum harus kerjanya benar, kira-kira kan gitu. Saya kira juga tidak sembarangan juga. Artinya katakanlah dengan gegabah kalau buktinya sangat kuat kenapa ditolak kan gitu, misalnya begitu. Jadi saya kira intervensi itu juga sampai hari ini dugaan saya masih kecil ya. Mengingat saya kira Pak Prabowo sendiri punya pertimbangan bahwa Indonesia itu butuh demokrasi yang tidak gontok-gontokan gitu, yang kira-kira ya agak tenang. Kenapa kita agak sabar lah kira-kira gitu, karena apa yang pengen dicapai jauh lebih besar gitu loh. Nah
Ini yang saya kira menjadi pertimbangan juga ya, sehingga intervensi tidak dilakukan dengan gegabah, dengan misalnya katakanlah membungkam gitu ya, karena saya yakin elit-elit yang ada sekarang itu kan elit yang dididik dalam lingkungan demokrasi, dalam sistem yang sudah dikembangkan pasca reformasi. Dan apalagi di era medsos ya, itu tentu akan memunculkan sentimen-sentimen negatif yang susah dibendung. Ya, dengan itu. adanya berbagai tekanan dari publik dan juga dipantau terus oleh masyarakat dan memantau bagaimana perkembangannya, Pak Teguh, kami ingin mengetahui bagaimana komitmen dari DPRD dan juga Pansus untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik, Mbak. Kami komitmen dari DPRD dari awal sudah terlihat adanya 7 fraksi ini sudah komitmen mengajukan semua, termasuk partai yang mengusung maupun mendukung Pak Bupati sebelum pilkada. Beliau sudah komitmen, dan kami partai-partai di kami kebetulan Partai PDI Perjuangan adalah partai penguasa, kursi terbanyak di Kabupaten Pati. Kami juga berkomitmen untuk menjaga marwah partai kami, karena itu adalah amanah dari ketua umum kami. Jangan tinggalkan masyarakat, kita harus turun ke bawah, itu perintah partai ketua umum kami, Mbak. Sehingga apa kata masyarakat harus kita dengarkan saat ini, Mbak. Nggak berani kami mengkhianati hati rakyat, Mbak. Karena hati rakyatlah yang bisa menjadikan kami seperti ini, Mbak. Betul, Mbak. Baik, kita juga akan terus memantau bagaimana perkembangannya. Terima kasih Pak Teguh, terima kasih Mas Nyarwi, waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-Bapak.